hari ini adalah agenda utamanya itu adalah silaturahmi, terus peresmian sekretariat DPW Badak Banten Provinsi Banten, dan juga serah terima SK kepengurusan DPW Badak Banten Provinsi Banten, yang insya Allah akan kami terima pada malam hari ini, langsung diberikan oleh IPP. Itu jadi agendanya hari ini ada 3, yaitu tasyakuran sekretariat, terus yang keduanya itu adalah serah terima SK kepengurusan Provinsi Banten, Badak Banten Provinsi Banten, terus yang bersama silaturahmi. Jadi tahu ada berapa anggota provinsi kepengurusannya itu 60-an lebih, hampir 70. Tapi untuk anggota itu tersebar tentunya ya, seluruh Provinsi Banten. Kita memang belum secara rinci mendata. Insya Allah ini juga bagian daripada konsolidasi, karena sebelum kepengurusan resmi itu terbentuk, itu dari bawah sudah membentuk secara non formal ya. Semangatnya itu ada tentu semangat menuju ke organisasi formal. Ya, yang tersebar itu tentu ribuan. Kayak Kota Serang aja, ya kebetulan kami memang dari Kota Serang ya. Saya mengetahui bahwa jumlahnya itu udah ratusan. Kabupaten Serang mungkin lebih banyak lagi. Soalnya nanti akan kami data. Pak, Badak Banten ini kan bergerak di bidang sosial. Kalau melihat fenomena di Banten itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau memang seperti apa? Tentu semuanya dalam rangka pencapaian harapan-harapan. Daerah manapun tidak ada yang harapan itu memuaskan. Ya, ini adalah di sini sebagai masyarakat tentu harapannya adalah keadilan pembangunan yang merata. Disinilah Ormas Badak Banten diharapkan bisa hadir sebagai yang berharap menjadi ormas yang bisa menempatkan sebagai katalisator pembangunan. Jadi insya Allah Badak Banten akan bersinergi dengan pemerintah, akan bersinergi dengan swasta dan juga NGO. Itu juga dalam rangka sebagai katalisator pembangunan. Pak, dalam pembangunan di Provinsi Banten, kepemimpinan WH Andika 1 tahun ini dari kacamata Badak Banten seperti apa? Kepemimpinan pemerintahan yang dipimpin oleh WH Andika tentu sedang mengalami proses transisi yang sangat luar biasa. Ada perubahan paradigma, di mana kami memandang WH Andika dalam 1 tahun ini sudah sedang berupaya untuk semangat membangun bersama. Tentu yang paling utama itu adalah profesionalisme yang dikedepankan. Termasuk program seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, kami memandang semangatnya itu sungguh luar biasa. Pemerintah daerah sudah mencanangkan itu menjadi prioritas utama sesuai dengan amanat program dari pusat. Dan yang paling utama itu ada muatan lokal, yaitu mekanisme menggunakan ektp gratis ya, ektp gratis. Namun masih kelihatannya tersendat oleh peraturan dengan pusat. dari Badak Banten sendiri optimis hal itu? Itu optimis, karena itu sebetulnya kebijakan politis ya di tingkat pusat. Ya tinggal kami sih berharap masyarakat Banten semua kalangan harus mendorong itu semuanya. Tentu ini yang akan kita dorong adalah dari sisi kebijakan, agar di sana di pusat membuat peraturan yang betul-betul sesuai. Karena semangatnya menggunakan KTP gratis itu kan karena adanya kekosongan, di mana ada yang tidak tercover di luar dari program yang sudah berjalan, seperti adanya BPJS. Nah, BPJS rupanya tidak maksimal mengcover seluruh warga miskin yang seharusnya juga diperhatikan sisi pelayanan kesehatannya. Terima kasih, Pak.
Baik, surat keputusan DPP Badak Banten nomor 009.1 garis miring 001 SK garis miring 2018 tentang pengesahan kepengurusan dan komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pertimbangan Organisasi Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten Provinsi Banten masa bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dengan ini secara resmi kami serahkan kepada kepengurusan Badak Banten DPW Provinsi Banten melalui ketuanya. Badak Banten sudah resmi dinyatakan berdiri dan sudah ada di Banten. Tinggal tindak lanjut kita daftar ke Kemdas Dinas Depol di ya kan pasti Ininya lauknya biar apa mantap, lanjutkan, jangan gede-gede, yang lain masih nunggu. Telur. Kasih wih gede amat kita kebagian. Kasih telur, ketua, kasih telur. Telur tuh kasih, biar bulat. Silakan dihabiskan. Banten, Badak Banten itu apa sih? Binatang apa itu Badak Banten? Gitu. Jadi Badak Banten ini adalah sebuah organisasi dengan kepanjangan dari Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten. Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten, disingkat Badak Banten, didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 2015, tepatnya di Kota Tangerang. Karena pada waktu itu memang sebetulnya kita sudah berdiri dari tahun 2008, hanya saja bentuknya paguyuban. Bahkan sebelum paguyuban kita adalah merupakan kesebelasan sepak bola tarkam antar kampung, yang alhamdulillah kesebelasan sepak bolanya pun sampai sekarang masih eksis. Badak Banten didirikan oleh 5 orang, termasuk saya sebagai salah satu dewan pendirinya juga, kemudian juga di TPI sebagai ketua harian, kemudian juga termasuk Ki Juandi sebagai Panglima Satgas DPP Badak Banten, dan yang 2 orang lainnya berhalangan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Tapi beliau menitipkan salam, mudah-mudahan katanya Badak Banten tetap jaya dan tetap kompak. Nah, kita salam sekali lagi, Badak Banten, Badak Banten, Badak Banten. Badak Banten sendiri mempunyai beberapa sayap organisasi. Salah satunya adalah Sarekat Buruh Badak Banten. Kenapa harus Sarekat Buruh Badak Banten? Memang pada waktu itu mayoritas anggota Badak Banten itu merupakan pekerja semua. Jadi makanya ketika ada kegiatan di hari-hari kerja itu Badak Banten pasti yang datangnya 4L, lu lagi. Karena mereka alhamdulillah kita bukan ormas yang isinya pengangguran, kemudian kita satukan, kemudian kita merebut sesuatu, atau juga misalkan merebut limbah dan sebagainya, itu enggak begitu arahnya. Dan juga kita mempunyai Lembaga Bantuan Hukum Badak Banten. Lembaga Bantuan Hukum Badak Banten ini adalah sebagai lembaga penunjang untuk mendukung visi dan misinya Badak Banten. Karena salah satu visi dan misi Badak Banten adalah melakukan pembelaan terhadap anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Termasuk yang sekarang kita tangani ini ada 2 pekerjaan rumah yang belum selesai, yang sudah 2 tahun kita menangani sebanyak 570 karyawan PT UPU, pabrik sepatu yang pilot, yang sampai sekarang memang belum lelangnya belum laku. Dan yang sedang kita tangani juga saat ini adalah tepatnya di Kota Tangerang, kita sedang mengadvokasi 2 orang pekerja yang sudah meninggal dunia tapi haknya belum diberikan oleh pihak perusahaan, yang alhamdulillah juga sempat dikomandoi oleh ketua DPW langsung
bahkan sampai 2 kali. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Ketua DPW. Ya, mudah-mudahan semangat-semangat seperti inilah yang akan menjadikan Badak Banten itu dikenal sebagai ormas yang melindungi dan juga membela kaum yang lemah. Kalau kemarin saya sempat share di Facebook tentang sedikit biografi almarhum Jaro Karis. Nah, saya maunya Badak Banten itu seperti itu. Jadi kita ini bukannya ormas yang dibentuk untuk kekuatan, untuk kejawaraan, tetapi menindas kaum yang lemah. Bahkan kita sebaliknya. Yang mudah-mudahan ini yang harus bisa dipahami oleh kepengurusan Badak Banten di DPW Provinsi Banten, supaya kita bisa lebih dikenal lagi di masyarakat dengan program-program yang pro rakyat, dan tidak menutup kemungkinan juga sesuai dengan visi dan misi Badak Banten kita bisa bersinergi dengan pihak pemerintah maupun pihak